Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revan Gwinanda dengan NIM 15012204041 dari kelas AB 4601. Di sini saya akan membacakan ulang buku tentang lembaga pembiayaan dari buku 5. Untuk bab 1, lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang menyediakan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana kepada konsumen atau perusahaan. Ada beberapa jenis lembaga pembiayaan, termasuk perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura, dan perusahaan pembiayaan instruktur. Untuk perusahaan pembiayaan adalah badan usaha yang menyediakan pembiayaan untuk konsumen atau perusahaan. Mereka dapat memberikan pembiayaan untuk berbagai tujuan seperti pembelian barang konsumsi atau jasa. Mereka beroperasi dalam berbagai sektor ekonomi dan memberikan pembiayaan dalam bentuk pinjaman. Untuk perusahaan modal ventura adalah badan usaha yang menyediakan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke perusahaan swasta sebagai investasi. Mereka sering mendukung usaha kecil dan menengah serta perusahaan startup. Investasi modal ventura biasanya melibatkan pemegang saham dan dalam pengambilan keputusan perusahaan. Perusahaan pembiayaan infrastruktur adalah badan usaha yang didirikan khusus untuk menyediakan pembiayaan proyek infrastruktur. Mereka memainkan peran penting dalam mendukung pembangunan proyek-proyek besar seperti jalan, jembatan, dan fasilitas publik lainnya. Pendanaan mereka sering berasal dari pemerintah dan lembaga keuangan lainnya. Untuk sejarah modal ventura di Indonesia dimulai dengan pendirian PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia atau BPUI, badan usaha milik negara yang mendirikan PT Bahana Arta Ventura pada tahun 1997. Untuk tujuannya adalah untuk mendukung perkembangan modal ventura di Indonesia. Selain itu juga didirikan 27 perusahaan modal ventura daerah PMPD untuk memfasilitasi pembiayaan usaha kecil dan menengah di daerah. Untuk kegiatan usaha perusahaan modal ventura bertujuan untuk mengembangkan usaha baru, membantu perusahaan yang kesulitan dana, dan mendukung usaha mikro, kecil, menengah, serta koperasi. Mereka juga dapat mengambil alih perusahaan yang sedang mengalami kesulitan atau mendukung proyek penelitian dan rekayasa. Untuk perkembangan industri perusahaan, pembiayaan mencakup aset, liabilitas, dan ekuitas yang terus meningkat serta peningkatan laba pada tahun 2018. Untuk perusahaan pembiayaan infrastruktur juga mengalami pertumbuhan aset yang signifikan selama 5 tahun terakhir, dengan mayoritas pendanaan berasal dari pemerintah. Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia atau APPI adalah organisasi yang mewakili perusahaan pembiayaan di Indonesia, sedangkan Asosiasi Modal Ventura Indonesia atau AMPI menghadirkan para pemain modal ventura yang mendukung startup dan usaha kecil dan menengah. Kedua asosiasi ini berperan penting dalam mendukung dan mengatur industri mereka masing-masing. Untuk teori pembiayaan yang mendasari perusahaan pembiayaan, pada dasarnya adalah teori intermediasi yang mengakui peran lembaga keuangan dalam mengurangi kesenjangan informasi antara pihak yang membutuhkan modal dan pihak yang menyediakan modal. Untuk manajemen risiko menjadi kunci dalam bisnis perusahaan pembiayaan karena mereka sering terkena risiko kredit dan operasional yang lebih tinggi daripada perbankan. Manajemen risiko membantu mereka mengelola variabilitas imbal hasil yang tinggi dalam bisnis mereka. Untuk bab 2, perusahaan pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan barang dan atau jasa untuk aktivitas usaha atau investasi atau pemakaian atau konsumsi dalam jangka waktu yang telah diperjanjikan. Kegiatan perusahaan pembiayaan mencakup pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja, pembiayaan multiguna, dan kegiatan pembiayaan lainnya yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Selain itu, perusahaan pembiayaan juga dapat melakukan kegiatan sewa operasi,
operationalisasi, dan kegiatan berbasis fee, asalkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Untuk pembiayaan investasi meliputi pembiayaan barang, modal, dan jasa yang diperlukan untuk aktivitas usaha atau investasi seperti traktor, bus, mesin, gedung, dan jembatan. Untuk pembiayaan modal kerja, pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran yang habis dalam satu siklus aktivitas usaha debitur dengan jangka waktu maksimal 2 tahun. Contoh pengeluaran yang dapat dibiayai termasuk pembayaran utang dagang dan bonus karyawan, pembiayaan multiguna, pembiayaan untuk perdagangan barang atau jasa yang diperlukan oleh debitur untuk pemakaian atau konsumsi dan bukan untuk keperluan usaha dalam jangka waktu yang telah diperjanjikan. Contoh termasuk sepeda motor, mobil penumpang, komputer, biaya kuliah, biaya operasi di rumah sakit, dan ongkos naik haji atau ONH. Untuk kegiatan usaha pembiayaan lain, kegiatan pembiayaan yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai pembiayaan investasi, modal kerja, atau multiguna dan memerlukan persetujuan dari OJK, perusahaan pembiayaan harus mengajukan permohonan kepada OJK dengan dokumen yang menjelaskan produk yang dipasarkan, analisis prospek, mekanisme pembiayaan, hak dan kewajiban para pihak, dan contoh perjanjian pembiayaan yang akan digunakan. Kegiatan usaha sewa operasi atau operating lease, perusahaan pembiayaan dapat melakukan kegiatan sewa operasi seperti penyewaan mobil atau sepeda motor. Untuk kegiatan usaha berbasis fee, perusahaan pembiayaan juga dapat melakukan kegiatan usaha yang berkaitan dengan perdebatan berbasis fee seperti menjual asuransi mikro atau reksadana mikro. Untuk cara pembiayaannya yang dapat digunakan oleh perusahaan pembiayaan termasuk sewa pembiayaan, finance lease, jual dan sewa balik atau sell and leaseback, ajak piutang atau factoring, dan pembelian dengan pembayaran secara angsuran. Untuk perusahaan pembiayaan infrastruktur adalah badan usaha yang berfokus pada pembiayaan infrastruktur. Kegiatan usaha perusahaan pembiayaan infrastruktur mencakup pemberian pinjaman langsung untuk pembiayaan infrastruktur, refinancing atas infrastruktur yang telah dibiayai oleh pihak lain, dan pemberian pinjaman subordinasi yang terkait dengan pembiayaan infrastruktur. Beberapa contoh infrastruktur yang dapat dibiayai meliputi transportasi, jalan tol, pengairan, air minum atau air limbah, telekomunikasi, ketenagaan listrik, minyak dan gas bumi, serta infrastruktur lainnya. Untuk perusahaan modal Ventura atau PMP adalah badan usaha yang melakukan kegiatan penyertaan saham, pembelian obligasi, konversi, pembiayaan melalui pembelian surat pada utang tahap rintisan usaha atau startup, dan pengembangan usaha, serta pembiayaan usaha produktif. PMP juga dapat menjalankan kegiatan jasa berbasis fee dan kegiatan usaha lain dengan persetujuan dari OJK. PMP dapat mengelola dana Ventura yang merupakan kontrak investasi bersama antara PMP dan bank kustodian untuk mendukung kegiatan usaha modal Ventura. Penyertaan saham atau PMP dapat melakukan penyertaan saham dalam pasangan usaha yang belum diperdagangkan di bursa saham dengan ketentuan mengenai jangka waktu di investasi. Untuk obligasi konversi, PMP dapat membeli obligasi konversi yang dapat dikonversi menjadi penyertaan saham pada saat jatuh tempo. Untuk pembiayaan melalui pembelian surat utang, PMP dapat membiayai pasangan usaha pada rintisan usaha atau pengembangan membeli surat utang yang diterbitkan oleh pasangan usaha. Untuk pembiayaan usaha produktif, PMP memberikan pembiayaan kepada debitur dengan tujuan menghasilkan barang dan atau jasa meningkatkan pendapatan debitur. Untuk PMP menjalankan pendampingan kepada pasangan usaha dan atau debitur dalam kegiatan usaha modal Ventura. Dana Ventura merupakan salah satu sumber pendanaan bagi PMP yang digunakan untuk kegiatan usaha modal Ventura. Untuk bab 3,
permodalan. Perusahaan pembiayaan mendapatkan dana dari bank dan obligasi. Peraturan mengenai modal minimum yang harus memiliki perusahaan pembiayaan telah ditetapkan. Maksimum gearing ratio yang diperkenakan adalah 10 kali. Kekuatan permodalan yang sangat penting untuk menyerap kerugian dan menjaga keberlangsungan usaha perusahaan pembiayaan. Untuk sumber pendanaan perusahaan pembiayaan termasuk pinjaman perbankan, penerbitan obligasi, surat utang jangka menengah atau MTN, pinjaman subordinasi, penambahan modal di sektor, dan securitization aset. Kerjasama pembiayaan dengan pihak lain seperti bank atau perusahaan pembiayaan sekunder juga dapat digunakan. Pengelolaan likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas adalah penting dalam pengelolaan sumber pendanaan. Untuk suku bunga adalah pembayaran bunga tahunan dalam bentuk presentasi dari pinjaman. Bunga plat adalah suku bunga yang dihitung berdasarkan pinjaman awal, sedangkan bunga efektif dihitung berdasarkan sisa pinjaman. Angsuran bisa dibayarkan di muka atau di belakang. Analisis pembiayaan melibatkan penilaian karakter, kapasitas, modal, kondisi, dan agunan calon debitur. Sistem kredit scoring juga digunakan dalam analisis pembiayaan. Untuk pengelolaan piutang pembiayaan dikategorikan dalam 5 kategori kualitas piutang: lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet. Untuk sistem penghapusan dan pengenangan piutang bermasalah disesuaikan dengan karakteristik kegiatan pembiayaan, kualitas aset perusahaan. Pembiayaan harus dipantau secara berkala untuk memastikan tingkat keamanan dan keuntungan yang optimal. Semua aspek ini sangat penting dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan operasi perusahaan pembiayaan. Dengan manajemen pemodalan yang baik, sumber pendanaan yang tepat, suku bunga yang sesuai, dan pengelolaan piutang yang efisien, perusahaan pembiayaan dapat mengurangi risiko dan mencapai kesuksesan dalam bisnisnya. Untuk bab 4, perizinan usaha dan kelembagaan, pemberian izin usaha dan pengelolaan kelembagaan perusahaan pembiayaan merupakan salah satu faktor penting dalam mewujudkan industri pembiayaan yang tangguh, kontributif, inklusif, dan juga dapat berkontribusi untuk menjaga sistem keuangan yang stabil serta berkelanjutan guna membantu mengurangi kerentanan stabilitas sistem keuangan Indonesia terhadap goncangan keuangan yang mungkin terjadi di masa mendatang. Perusahaan pembiayaan juga wajib mempunyai struktur organisasi yang menggambarkan secara jelas paling sedikit fungsi. Yang pertama, administrasi dan pembakuan. Yang kedua, pemasaran, analisis kelayakan, pembiayaan, dan penagihan. Yang ketiga, manajemen risiko, termasuk pengendalian internal dan penerapan prinsip mengenal nasabah, yang wajib dilengkapi dengan uraian tugas, wewenang, tanggung jawab, dan prosedur kerja secara tertulis. Tenaga kerja asing yang diperkerjakan sebagai tenaga ahli dengan level jabatan satu tingkat di bawah direksi, penasihat, atau konsultan yang wajib memenuhi persyaratan memiliki keahlian sesuai dengan bidang tugas yang akan menjadi tanggung jawabnya dan memenuhi ketentuan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Perusahaan pembiayaan wajib menyelenggarakan program pengembangan kemampuan dan pengetahuan tenaga kerja serta wajib menggagarkan dan merealisasikan 2,5% dari biaya pegawai dan pengurus sumber daya manusia perusahaan untuk pengembangan dan pelatihan pegawai.
Perusahaan wajib melaporkan pelaksanaan program pengembangan kemampuan dan pengetahuan tenaga kerja secara tertulis pada OJK paling lama 1 bulan setelah tahun berakhir untuk setiap tahunnya. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.